teman-teman, berjumpa dengan kita di podcast Bersuara Berbincang Santai Ulik Keluarga. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang perilaku bullying pada remaja dari kacamata mahasiswa psikologi. Oke, sebelum kita mulai langsung ke podcast, perkenalkan lebih dahulu, saya Valina Sinka, mahasiswa pendidikan luar sekolah angkatan 2021, dan bersama narasumber keren kita. Oke, selamat Kalina. Buat teman Malin, aku Doni, aku dari Psikologi UM, angkatan 2022. Salam kenal. Salam kenal Kak Doni. Oke, di episode kali ini karena topiknya kita membahas tentang bullying pada remaja. Mungkin bisa, Kak Doni bisa menjelaskan tentang bagaimana fenomena bullying menurut Kak Doni sendiri. Oke, berbicara soal bullying, sebenarnya bullying ini konteksnya luas. Orang-orang mungkin berpendapat atau menganggap bahwa bully itu lebih ke kalau misalnya di sekolah nih, dia anaknya ada anak turun, ada anak yang ya gitulah, tahu kan gimana ya? Pasti ada nih satu kayak gangsternya kelas tuh kayak lu apa sih, lu turun lu, nah itu ya mungkin ya orang-orang mungkin menganggapnya seperti itu ya, mungkin ada sedikit lebih ekstrimnya ya kayak dipukul lah, didorong-dorong lah, dijatuhin dari tangga atau gimana ya, mungkin itu ekstrimnya seperti itu. Tapi sebenarnya bully itu lebih luas ya. Bully itu juga ada yang namanya cyberbullying. Jadi cyberbullying ini kayak seseorang melakukan bully tapi melalui media elektronik ya, entah itu memang dari medsos, kayak contoh ya mungkin bisa termasuk seksual harassment atau mungkin mengancam bahwa akan menyebarkan informasi pribadi yang sifatnya aib atau semacamnya, itu juga bisa termasuk dari cyberbullying sendiri. Dan juga mungkin kalau remaja sekarang aku lihat banyak contoh kasusnya ya, mungkin di game-game itu ya, mungkin di game kayak ya let's say lah Mobile Legends, FF, PUBG, Valorant dan semacamnya, yaitu banyak sih kayak misalnya satu anak main, dia yang mainnya nggak jago banget, ya udah dihina terus. Lu gak usah main, cupu udah uninstall aja. Itu juga termasuk dari cyberbullying. Memang kalau kita bahas bully itu konteksnya luas banget. Kalau menurut Kalina gimana? Dari bully itu apa sih kalau dari Kalina? Kalau dari aku sendiri mengartikan bullying itu sebagai tindak yang tindak yang bisa membuat orang lain merasa terkucilkan, tindak yang mengancam orang lain seperti itu. Meskipun mengancamnya itu tidak hanya dari fisik langsung, melainkan dari omongan-omongan, itu menurut saya udah termasuk bullying gitu. Iya sih, kalau memang ya ada yang terbagi fisik dan juga verbal fisik. Memang bully sih ya secara garis besar memang terbagi jadi dua hal itu. Oke, karena sebenarnya kita mengangkat topik ini karena akhir-akhir ini di media sosial itu banyak sekali pemberitaan tentang bullying, bahkan terjadi di remaja, dan kebanyakan kasusnya itu terjadi di ranah masih sekolah menengah pertama seperti itu, yang buat saya tuh kayak ngerasa miris banget. Ternyata anak-anak dan generasi dari kita itu kenapa harus melakukan tindak bullying yang sangat-sangat parah, bahkan kemarin di beritanya itu sampai ada yang meninggal. Jadi itu sangat-sangat melukai hak asasi manusia gitu. Karena untuk hidup, kita kan punya hak untuk hidup tenang, untuk dihargai, dan kenapa anak-anak harus tidak mengindahkan itu seperti itu. Ya, memang kalau kita melihat kasus bully, memang secara umum paling banyak ada di remaja ya. Sebenarnya pada dasarnya remaja itu sekitar umur 12, 17 sampai 18 dan 20-an mungkin. Ya, sebenarnya dalam fase itu ada satu teori psikologi menjelaskan sebenarnya remaja itu sedang mengalami yang namanya krisis identitas. Ya mungkin kita nggak bisa simplifikasi banget kalau misalnya ini adalah satu penyebab utama dari bullying. Karena penyebabnya bullying itu luas banget sebenarnya. Ya jadi remaja ini ya kayak merasa mereka itu, kalau kita bahas sebabnya, kalau kita bahas sebabnya, sebenarnya remaja itu karena mereka ada kebingungan dengan identitas, misalnya
apakah dia itu di tongkrongan misalnya ya, karena remaja itu dari identik banget sama tongkrongan ya, Iya, iya. benar kan? Nah, jadi kayak mereka merasa ada yang kurang sih kalau misalnya cuma nongkrong tapi ya udah cuma main, cuma ngobrol dan semacamnya. Mungkin kalau dia bisa merasa kalau ih aku bisa loh ngalahin anak ini ya, walaupun ngalahinnya nggak dalam konteks misalnya berkelahi dan semacamnya ya. Contoh ya cuma kayak kalau misalnya lagi di kelas atau lagi nongkrong, udah kamu lemah mah ya udahlah tuh dorong atau apa gitu. Kayaknya emang mereka itu harus ada tantangan hidupnya gitu ya Pak. Iya, jadi kayak mereka punya semacam pride tersendiri gitu loh, kayak misalnya aku bisa loh mendominasi anak ini, aku bisa loh di atasnya anak ini, jadi aku merasa bangga kalau sebagai remaja mungkin analoginya gini, aku akan merasa bangga kalau aku bisa mendominasi orang lain seperti itu. Oke, jadi menurut Kak Deni sendiri dari dari psikologi sendiri, apa sih faktor yang mempengaruhi anak itu melakukan bullying? Faktor yang spesifik mungkin bisa jelaskan. Oke, faktor mungkin kalau kita bagi penyebabnya bisa jadi dua dulu ya. Buat dua penyebabnya itu yang pertama mungkin dari internal. Faktor internal mungkin ya secara tadi yang aku udah bilang mungkin ini nggak bisa dari ya, karena remaja pada dasarnya mereka itu sedang mencari identitas. Ya mungkin entah mereka dengan nongkrong ataupun mereka dengan main game dan semacamnya, pacaran dan juga semacamnya itu juga memang salah satu bentuk pencarian identitas. Nah, tetapi saat mereka dalam proses mencari identitas, ada kalanya kayak mereka merasa sebenarnya aku ini siapa sih dan perilaku apa sih yang misalnya bisa aku jadikan acuan kalau sebenarnya identitasku adalah ini. Dan kecenderungan karena remaja itu sudah mencari identitas adalah contohnya, kita tahu kalau remaja itu kan suka ikut-ikutan ya, apa ya. Iya. Nah, kayak omongan banget gitu. Ngomong banget kalau ada temannya yang punya apa, terus dia juga pengen. Ya, jadi kayak misalnya temannya lagi main ikutan main, temannya lagi liburan juga pengen liburan, punya HP temannya juga pengen punya HP gitu kan ya. Nah, hal itu juga secara nggak langsung bisa berpengaruh di bullying-nya juga. Itu kok bisa sih? Nah, jadi kayak gini, misal saat temennya atau ini bisa dari dua hal sih. Dia bisa melihat dari dua hal. Yang pertama dia misalnya melihat orang-orang yang membuli itu kayak dia tuh keren nih, jadi orang membuli, oh keren banget tuh. Ya kan kayak merasa menang gitu ya. iya, Hebat. iya, hebat banget. Dan yang kedua, saat misalnya dia itu sebagai korban dulunya ya, kalau misalnya dia sebagai korban, dia akan merasa kalau tunggu aja deh, tunggu deh, aku balas nih. Tapi karena dia merasa kekuatannya itu nggak lebih dari orang yang membuli dia dulu, jadi dia kayak balas dendamnya, itu balas dendam itu ada tingkatnya. Contoh kayak misalnya di MOS nih, di MOS SMA, SMP, gitu. Saat dia menjadi peserta, ya walaupun ini kasusnya mungkin ekstrim ya, terlalu ekstrim, jadi kayak kita contoh dia sebagai peserta, dia dibully oleh kakak tingkatnya yang jadi panitia atau semacamnya, dan karena dia merasa kalau aku nggak bisa balas dendam nih, atau bisa balas dendam ke kakak tingkatku karena dia itu orangnya ya lebih kuat lah dari aku ya, pasti kan karena udah di atas tingkatnya. Jadi dia merasa kalau aku masih punya dendam, tapi aku belum bisa membalaskan dendamnya. Kalau misalnya dia mau balas dendam ke anak setingkatnya, ya mungkin dia merasa kalau dia itu powernya sama dengan kayak aku. Jadi karena mungkin aku bisa mencari pembalasan dendam ke orang dengan power yang lebih rendah, ya jadinya seperti itu. Dia akan mau membalaskan dendamnya malah ke anak-anak di bawah tingkatnya. Jadi saat misalnya dia jadi panitia MOS atau ya semacam itu, dia malah cenderung untuk menjadi pembuli selanjutnya. Jadi secara nggak langsung ini adalah sebuah lingkaran setan yang menjelaskan kalau dari awalnya nih si pembuli dia membuli si korban. Kemudian di korban ini di tahun berikutnya atau beberapa waktu kemudian dia akan berubah menjadi pelakunya. Jadi kita nggak bisa melihat dalam kacamata yang bisa menjudge orang ya. Pelaku itu bisa disalahkan sepenuhnya. Justru kalau kita lihat dari psikologi, bahkan pelaku itu adalah sebenarnya juga termasuk korban. Jadi kita nggak bisa menjudge orang kalau pelaku dari bully ini adalah
orang-orang yang salah. Mereka nggak bisa disimplifikasi kalau mereka itu orang yang salah, karena bisa jadi pada dasarnya mereka itu dulunya adalah juga korban, karena mungkin dari guru atau orang tua kurang notice mengenai tindakan anaknya di sekolah atau semacamnya. Ya mungkin kita akan beranggapan bahwa pelaku itu sebenarnya ya udah dia yang salah, padahal sebenarnya bisa aja Jadi itu. korban. Iya benar. Oke, mungkin ini ada satu hal yang sangat mengusik ya. Ini kalau bisa dianalisis, kenapa kok korban yang awalnya, kenapa kok pelaku yang awalnya jadi korban itu memiliki kecenderungan untuk menjadi pelaku lagi, untuk menjadi seperti pelaku seperti itu. Mungkin bisa kalau dianalisis itu seperti apa ya Pak? Bagaimana ya? Oke, apa ya, kalau misalnya orang-orang yang kita berpikir logis dulu, cek yang dari awalnya. Kalau misalnya kita mendapatkan perilaku yang nggak enak dari orang, ya mungkin kalau misalnya orang lagi jalan santai tiba-tiba dipukul, ya udah ganti pukul kan bisa ya. Iya. Nah, tapi kalau misal konteksnya misal di sekolah atau di kelas atau masa orientasi gitu ya. Misal yang melakukan bully itu adalah orang-orang dari kakak tingkatnya, atau misal orang-orang yang membuli dia itu adalah temannya yang memang punya power, yang punya apa ya, kalau misal dia kan skill flyingnya kuat nih, jadi dia nggak berani lawan. Nah, jadi dan juga misalnya kalau ya apa ya, geng-gengan yang ada di sekolah itu kan biasanya banyak ya, yang mungkin ngebully itu ya let's say lah, mungkin mereka chance-nya atau kesempatannya buat ngebully itu besar. Nah, saat misalnya orang yang dibully itu merasa bahwa sebenarnya dia itu nggak bisa membalas orang yang membuli dia saat itu, dia cenderung untuk punya rasa untuk keinginan untuk balas dendam. Tapi karena dia nggak bisa membalas di pelaku yang iya, karena dia rasa powernya kurang, tapi powernya masih belum cukup kuat untuk melawan. Jadi dia akan cenderung untuk mencari kesempatan lain untuk menjadi membalaskan dendamnya gitu. Jadi ya di satu sisi dia memang adalah korban, tapi mungkin bisa aja dia di sisi lain bisa aja bisa menjadi pelaku juga. Dan ini adalah sebenarnya masalah yang cukup kompleks. Jadi kita nggak bisa menjudge seorang dari pelaku dan juga korban itu adalah ya secara hitam dan putih. Kita nggak bisa melihat dua hal ini sebagai dua hal yang benar-benar salah, kamu korban, itu nggak bisa. Jadi memang sekompleks itu masalah dari. Jadi di case ini tuh kayak pembalasan sakit hatinya itu ada di sasaran yang salah, bukan langsung ke pelakunya, tapi ke orang lain yang cenderung memiliki apa ya, kayak relasi kuasa yang lebih rendah dari dia. Oke. Ya memang seperti itu. Ya cara seorang berbalas dendamnya ya seperti itu, karena dia nggak cukup power, dia nyari orang yang dia lemah itu buat dibalas dendam. Oke, jadi sebab akibat itu nyata ya Kak. Langsung kayak apa ya, kalau dipikir itu kita juga sebenarnya nggak nyangka kalau misal korban itu akan menjadi pelaku di kemudian hari, dan kita juga nggak tahu hal itu akan terjadi. Untuk fenomena bullying pada remaja ini sendiri, mungkin dari Kak Doni itu ada kayak langkah-langkah preventif pencegahan untuk bully pada remaja ini. Oke, untuk langkah preventif sebenarnya banyak ya, karena pembulian ini ya sebenarnya sumbernya ya dari mungkin nggak jauh-jauh dari hal ini saja. Mungkin yang pertama adalah dari internalnya dulu. Kita lihat anak ini kan dalam fase yang aku bilang tadi adalah pencarian identitas. Nah, saat dalam mencari identitas, mereka itu sebenarnya butuh hal-hal yang misalnya seperti perhatian dari orang tua, ataupun mereka juga membutuhkan lingkungan yang suportif. Saat dua hal ini tidak terpenuhi, itulah yang akan pada akhirnya membuat remaja akan menjadi entah itu nggak hanya, jadi kan ya yang tadi ya, kita sebenarnya nggak sesimpel sebenarnya dulunya korban jadi pelaku, jadi sebenarnya nggak sesimpel itu, banyak banget faktornya yang bisa menyebabkan bantu menjadi pembuli atau pelaku bully dan semacamnya. Jadi buat langkah preventif pertama itu adalah peran orang tua. Sebenarnya orang tua itu sosok yang sentral banget dalam tumbuh kembangnya anak. Jadi nggak semata-mata kalau orang tua itu
udah remaja nih, baru kita kasih perhatian yang lebih. Ya, tapi sebenarnya untuk idealnya perhatian orang tua itu akan lebih baik kalau dilakukan sedari dia kecil, bahkan saat dia masih di kandungan itu akan jauh lebih baik untuk perkembangan anak itu sendiri. Karena saat misalnya anak-anak itu di rumah merasa kurang nyaman dengan orang tuanya, saat dia nggak mendapatkan hal yang dia inginkan di rumahnya, dia akan cenderung untuk mencari hal yang dia inginkan itu di luar rumah. Contoh yang dia inginkan dari remaja itu ya udah di rumah kan senang-senang, nggak dapat pressure dari orang tua dan macamnya. Nah, kalau misalnya hal-hal itu nggak dia dapatkan, dia akan mencari kesenangan lainnya. Kesenangan lainnya lewat apa? Ya tentu lewat entah nongkrong ke temannya, dan hal ini yang pada akhirnya kita nggak bisa cegah sebenarnya lingkungan yang dia tuju itu apakah lingkungan yang bisa menjadi lingkungan yang suportif atau enggak, atau bahkan lingkungan yang buruk itu bisa membawa impuls yang juga ke anaknya. Jadi kayak misalnya anak ini ya udahlah aku malas di rumah nih, aku mau di rumah, aku mau main lah, mau main ke temanku, dan ternyata di temanku ini anaknya keren-keren nih, ngerokok, Langsung itu. iya, Secara tidak langsung terinfluence terus mengikuti teman-temannya kayak gitu. karena mereka ya pada dasarnya memang tadi ya lagi mencari diri, dan yang mungkin mereka merasa keren nih ngerokok dan semacamnya, atau ya dalam kasus ini juga kita bisa korelasikan sebenarnya kayak bully itu juga bisa berasal dari sini, karena dia udah terkena dari influence kan, dia merasa kalau dengan seperti ini aku merasa lebih keren, dengan dia merasa lebih keren, dia kayak tingkat kepercayaan dirinya itu tinggi, dan merasa kalau ngelihat orang yang ya mungkin apa ya, kalau di sekolah kayaknya anak-anak yang ambis, yang kelihatannya ambis tapi jarang bergaul sama teman-temannya, kan kayak kelihatan culun banget. Iya, super banget. Iya, gitu kan. Nah, jadi kayak bisa nih nih contek dong, gitu kan. Itu juga sebenarnya juga termasuk dulu juga sih, karena juga dia juga memberikan ancaman atau verbal abuse atau kekerasan dalam bentuk fisik juga seperti itu. Iya, tapi gini Kak, tadi kan pola pengasuhan orang tua, pola parenting yang sangat berdampak bagi kehidupan anaknya. Dan menurut Kak Dani tadi kan yang ideal itu orang tua yang bisa menjadi teman gitu. Tapi bagaimana dengan kasus orang yang misalnya ini ada remaja yang dia itu dalam pengasuhannya dari kecil sampai dia remaja itu sangat full, dia menerima pengasuhan yang sangat full, yang sangat baik dari orang tuanya, dia kayak dia itu dimanja gitu, dan dengan dia seperti itu, dengan dia dimanja, dengan dia merasa terpenuhi akan kasih sayang itu, tapi dia malah membuli. Karena saya itu beberapa kasus menjumpai seperti itu gitu. Ya itu bagaimana Pak? Oke, sebenarnya yang dibilang pola asuh yang ideal, semuanya balik lagi ke setiap orang tua dan setiap kondisi di orang tua dan juga anak. Secara umum kalau misalnya pola asuh ya ada yang namanya otoritarian, ada yang sifatnya ya seperti hubungan santai antara orang tua dan anak, dan juga ada yang neglectful atau yang memang cenderung mengacungkan keberadaan anak oleh orang tua. Jadi apakah misalnya seorang kedua orang tua yang bisa memberikan kasih sayang secara penuh terhadap anak, tetapi anak itu malah menjadi pembuli, sebenarnya ya itu bisa aja, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Dan ya memang kalau dilihat dari psikologi atau kemunculan perilaku, ya memang hal itu nggak bisa kita simplifikasi kayak misalnya bully itu ya gara-gara dari dulunya korban itu ya nggak bisa simpel itu kan. Nah, jadi bisa aja orang-orang yang remaja yang mendapatkan kasih sayang yang penuh banget dari orang tua itu sebenarnya juga ya itu juga sebenarnya nggak ideal, karena pada akhirnya hal yang jadi ideal itu adalah hal yang tidak berlebihan. Dan misalnya ya contoh saat seorang memang dimanja, dan seseorang anak itu dimanja oleh orang tuanya, tetapi kalau misalnya anak itu saat misalnya melakukan kesalahan dan orang tuanya pasti akan menegur, nggak mungkin dong kalau misalnya dia melakukan kesalahan
nanti tetap Iya. disayang-sayang gitu Iya kan. kan, nah, pada akhirnya kalau misalnya dia melakukan tindak bullying atau kekerasan, dia bukan kekerasan sih, ya bully di sekolah, dia kan beranggapan kalau ya udah aku dulu salah juga dimaafin, tetap disayang kok. Nah, ya memang hal itu juga bisa terjadi, tapi memang semua kemungkinan itu kita nggak bisa simplifikasi banget, kita nggak bisa ngejudge orang banget. Masalahnya itu dari sini loh, itu nggak bisa memang. eh, Kemunculan perilaku dari sisi psikologisnya itu memang cukup rumit ya sebenarnya kalau dilihat ya. Sangat rumit sih Kak, Iya. kalau dari penjelasan Kak Doni Iya. tadi. Jadi Kak, pelaku itu sebenarnya bisa ditebak dia jadi pembuli itu karena apa, yang melatar belakangi dia. Tapi juga kadang nggak bisa ditebak. Benar, benar. Ya mungkin dari faktor tentang cara pengasuhannya, atau mungkin lingkungan dia bermain, atau mungkin dia di sosial medianya banyak melihat hal-hal yang belum seharusnya atau semacamnya. Ya memang faktornya banyak banget yang bisa membuat orang itu menjadi pembuli, atau ya bahkan menjadi eh, korban yang potensial, mungkin karena dia terlalu diem Kalau banget. dia lupa gitu. Oke, jadi ya apa ya, kalau melihat fenomena bullying itu kita nggak bisa langsung menjudge, oh ini bakalan jadi pembuli, ini bakalan jadi korban. Itu sebenarnya apa ya, abu-abu banget untuk dikatakan seperti itu. Benar. Oke. Jadi dengan banyaknya kasus bullying sekarang, tindak apa ya, pendampingan di masa remaja itu emang sangat-sangat krusial ya teman-teman. Benar-benar banget. Dan sebenarnya kalau buat ya lagi-lagi yang bilang pendampingan oleh orang tua idealnya dilepas sejak kecil, tapi hal itu harus secara seimbang. Jadi saat misalnya anak melakukan sebuah prestasi atau mendapatkan sebuah prestasi, ya berikanlah mereka apresiasi. Kalau misalnya mereka lagi down, dari orang tua boleh disupport, ayo kamu kenapa nak, ayo kita dan semacamnya. Itu sebuah hal yang ideal juga. Dan misalnya kalau tadi mereka melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai orang tua ya memang bagusnya kita akan menjadi seorang teman untuk anak, dan orang tua itu bagusnya akan menjadi sebuah teman. Tapi saat misalnya kondisinya memaksa kita harus serius untuk menginjak anak supaya mereka tahu antara benar dan salah, ya orang tua akan harus bisa untuk mengambil peran tersebut supaya anak itu tahu kalau yang ini itu salah loh, yang ini benar, yang ini boleh, ya semacam itu. Oke, jadi selain dari pendampingan keluarga pada remaja saat ini, sebagai orang tua pun apa ya, kita tuh ada kayak ini dari aku dari saya pribadi ya, itu kan kayak mikir mungkin kalau aku jadi orang tua besok itu akan memilih apa ya, selain aku berhasil jadi orang tua yang baik, mungkin akan memilih sekolah yang baik juga bagi perkembangannya, yang apa ya, kayak yang menangani bullying itu secara serius, dan menanggapi bullying itu tidak hanya perilaku yang apa ya, sih kayak sederhana, cuma yang mungkin itu mengejek, mungkin itu bercandaan, mungkin nggak kelihatan dikit gitu. Nah, jadi sebagai orang tua juga sangat penting untuk memilih sekolah yang aware terhadap bullying. Benar-benar. Ya memang sebenarnya kalau idealnya ya, karena sebagai orang tua kita seharusnya juga bisa memilih lingkungan yang ideal. Benar kata Halina, kalau lingkungannya ideal atau lingkungan sportif, anak itu cenderung mungkin nggak akan kok terinfluence perilaku buruk dari teman-temannya, karena nggak ada, nggak ada yang berperilaku buruk. Jadi saat misalnya lingkungannya sudah baik, pola asuh atau parenting dari orang tuanya sudah baik, dan juga anaknya tahu nih misalnya yang baik, yang benar, yang buruk, atau ya gitulah, mereka sudah tahu. Jadi mereka ya udah nggak ada mendapat pengaruh yang buruk. Jadi itu adalah bisa menjadi model utama anak remaja khususnya. Misalnya dia akan terjun nantinya ke dunia perkuliahan atau dunia kerja dan semacamnya. Oke, terima kasih Kak Doni. Mungkin bisa disampaikan closing statement atau pesan dan harapan untuk remaja kita mengenai perilaku bullying. Oke, pesan ya, ini untuk remaja atau orang tua seperti itu? Bebas. Remajanya boleh, untuk orang tuanya juga boleh. Oke, jadi mungkin yang pertama buat orang tua, karena sebenarnya ini adalah hal yang krusial. Jadi buat
Bapak Ibu, buat Bapak Ibu semuanya, sebisa mungkin ya Bapak Ibu misalnya punya anak sedari kecil itu bisa lebih akrab untuk ngobrolnya, atau mungkin bisa lebih intens ngobrolnya, dan jadikanlah hubungan antara orang tua dan anak itu sebagai teman. Tetapi teman dalam hal ini tidak hanya melulu soal teman, tetapi Bapak Ibu juga bisa kok menjadi seorang yang dihormati, dan misalnya dan yang seorang yang tegas gitu. Jadi misalnya saat anak membutuhkan tempat untuk misalnya bercerita, bermain dan semacamnya, mereka punya orang tua untuk berbicara atau ngobrol bareng. Tapi saat misalnya anak itu melakukan sebuah kesalahan, Anda sebagai orang tua juga bisa memberikan arahan, memberikan ya arahan kepada anak kalau misalnya perilaku itu salah loh, perilaku ini nggak benar, seharusnya itu yang begini. Dan juga sebagai orang tua seharusnya kita bisa memberikan contoh yang lebih baik ke anak, supaya ya pada dasarnya anak itu kan gitu ya. Jadi kalau misalnya saat dia melihat perilaku yang dilakukan orang tuanya adalah perilaku yang baik-baik, secara nggak langsung itu juga akan membantu anak untuk mengetahui kalau oh perilaku yang baik itu seperti ini loh, karena ibu bapakku juga mencontohkannya seperti ini. Dan juga untuk remaja, pesan untuk remajanya adalah sebenarnya kalian membuli itu ngapain sih? Sebenarnya ya, karena membuli itu nggak ada untungnya guys. Jadi kayak misalnya kamu sudah mendominasi temanmu, kamu udah menghina temanmu, yang kamu dapetin itu cuma pride-nya, itu cuma sebentar aja. Kamu dianggap keren pun sebenarnya juga teman-teman tuh enggak sebenarnya, karena membuli itu nggak keren banget, nggak keren sama sekali. Jadi kayak ya walaupun kamu merasa keren, tapi lihat loh dampak dari teman itu kayak gimana. Ya mungkin kamu akan menganggapnya itu hanya sebagai bercandaan, lucu-lucuan dan semacamnya. Tapi dampaknya sebenarnya besar loh. Kayak misalnya temanmu itu bisa aja jadi pelaku selanjutnya. Itu kayak apa ya? Dosa jadinya kalian. Iya, dosa jadi ya, jadi turun temurun Iya, gitu ya kayak. dan juga sebenarnya saat misalnya kamu bisa mengurangi bully, pada akhirnya kamu akan membuat lingkunganmu itu menjadi lebih baik. Jadi kayak semua orang akan menjadi lebih suportif, lingkungannya akan menjadi lebih baik, dan akan membuat pendidikanmu akan juga menjadi lebih baik pada akhirnya. Contoh nih, misal kalau kamu suka membuli teman yang kelihatannya habis, dan kadang kalau misalnya mau minta tolong sesuatu ke dia, tolong ajarin ini dong, nggak bisa kan? Jadi kalian malah nggak punya sesosok teman yang bisa saling diajak kerjasama untuk mengerjakan tugas. Nah itu yang rugi malah kalian sendiri ya. Iya, padahal temannya yang pintar itu bisa apa ya, kita bekerja sama, bisa belajar bareng, justru bisa apa ya, kayak berpikiran untuk maju itu bareng-bareng gitu harusnya. Iya benar banget. Dan juga apa ya, itu sudah ngomongin kata-kata sih gue sebenarnya remaja udahlah stop bullying deh. Iya. Gak ada untungnya. Remaja yang benar dan remaja yang tidak mendekati kata-kata bullying seperti itu. Oke, kita sudah berada di penghujung acara podcast kita kali ini tentang bullying keluarga. Jadi kalau apa ya, dari saya pribadi sebagai generasi penerusnya ya, apa ya, saran saya untuk kita semua aja gitu, untuk kita semua itu lebih apa ya, mari belajar untuk menjadi orang tua yang baik, untuk menciptakan pengasuhan yang lebih hangat dan pengasuhan yang ideal kepada anak kita nanti. Ya, terima kasih Pak Doni sudah bersedia menjadi narasumber kita. Keren banget ini tadi ya, konsep-konsepnya yang juga didukung dengan teori-teori psikologi yang apa ya, akurat banget lah ya untuk menanggapi kasus-kasus bullying pada remaja yang sedang malah terjadi saat ini. Ya semoga akurat ya, semoga. Iya. Takutnya lupa teorinya. Ya. Oke, sekian dari kami teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.